Pada suatu hari, Ibrahim mengiringi sang raja yang diketahui ialah Raja Yaman, agar selamat selama berburu. Tak berselang lama, muncul seorang kijang yang diyakini membuat sang raja tak nyaman. Tanpa pikir panjang, ia mengarahkan busur panahnya ke kijang. Namun naasnya, panah tersebut malah meleset mengenai telinga Raja Yaman. Ketika Ibrahim tertangkap dan dibawa di hadapan sang raja, ia sujud memohon pada Raja Yaman. Namun Tuanku Syah Alam, ingatlah, tiada sekalipun hambamu ini mempunyai niatan hendak memanahmu Tuan. Hamba hendak memanah kijang, namun nasib buruk dan kehidupan sedang tidak memberkatiku. Hamba harap akan ampun karunia Raja. Jika diampuni, Allah Ta'ala akan membalas dan mengampuni dosa Raja. Telah banyak dosaku pada Allah karena sudah banyak orang yang hamba bunuh. Maka ku ampuni sajalah Ibrahim karena ketidaksengajaannya. Hanya saja ia akan kusuruh berkelana ke negeri lain. Hei Ibrahim, telah ku ampuni dosamu, tapi nyala dari negeriku ini. Raja Rinji pun bertukar kabar bahwa anaknya Ibrahim itu ada di negeri Yaman. Maka raja pun menyuruh seorang menteri pergi ke negeri Yaman, pura-pura sedang melakukan transaksi bisnis, serta membawakan surat untuk anaknya. Pergilah menteri itu menuju tempat Raja Yaman. Setelah sampai ke negeri Yaman, dengan takdir Allah Ta'ala, maka bertemulah ia dengan Ibrahim. Kemanakah perginya ia dari negeri ini? Berangkatlah raja itu menuju laut, serta beberapa ratus perahu yang mengiringnya. Berkat takdir Allah Ta'ala, 5 hari 5 malam ia di laut bermain-main. Maka turunlah taufan yang amat besar. Segala perahu itu pun bercerai-berai, pecah belah tak ketahuan. Dengan takdir Allah Ta'ala, Raja Yaman pun terdampar ke tepi pantai. Ada seorang nelayan pergi mencari ikan pada tempat itu. Lalu ia bertemu dengan Raja Yaman. Hei Maman nelayan, berada di negara manakah ini? Inilah negeri Rinji. Ia pun berjalan masuk ke dalam kedai seorang pedagang. Maka tidurlah ia di sana. Maka datang pencuri naik ke rumah pedagang dan diambillah hartanya. Maka darah pedagang terkena ke badan Raja Yaman. Matahari pun terbit. Pedagang pun sudah mati dibunuhnya. Raja Yaman pun dituduh. Lalu dibawanya kepada raja. Ya tuanku Fakir, inilah yang membunuh pedagang. Hai Fakir, kaulah yang membunuh pedagang itu. Ya tuanku Syah Alam, hamba ini adalah Raja Yaman. Ada seorang sukarelawan hamba yang bernama Ibrahim. Saya sangat dekat dengannya, sangat sulit untuk dipisahkan. Namun pada suatu hari saat hamba sedang berburu, hamba mengusir seorang kijang, dan Ibrahim pun mengikuti dari belakang. Maka dipanahnya lah kijang tersebut, namun malah terkena telinga hamba. Jadi hamba berniat untuk membunuhnya. Akan tetapi karena kedekatan kami dan banyaknya dosaku sebab membunuh orang, ku ampunilah kesalahannya, lalu menyuruhnya pergi ke negeri lain. Lekas hamba menitah untuk mencari tahu keberadaannya, namun tidak ketemu. Maka hamba pun pergi ke laut. Dengan takdir Allah, perahu hamba rusak. Setelah itu hamba terdampar di tepi laut. Hamba naik ke daratan karena lapar dan dahaga. Karena tubuh hamba sangat letih, hamba mengistirahatkan diri di bawah kedai pedagang. Itulah awalnya, tiada yang hamba sembunyikan barang sedikit pun. Ya tuanku, ialah membunuh pedagang itu karena tandanya darah berlumur darah padanya. Seperkara lagi jika ia membunuh, betapa pula tidur di bawah kedainya. Jika tiada ia kuperiksa dengan benar aku pada segala manusia. Baiklah, kusuruh penjarakan dahulu. Raja Ibrahim pun pergi ke balai di tepi sungai, melihat segala menteri memeriksa orang dalam penjara. Maka datanglah seekor lalat hingga pada baju Raja Ibrahim. Maka diambillah Raja Yaman batu yang tajam. Dilemparnya akan lalat itu, lalu terkenalah telinga Raja Ibrahim. Maka terkejutlah banyak orang. Setelah itu, maka dibawalah Raja Yaman kepada Raja Rinji. Bahwa telinga anak paduka sudah putus oleh orang Darshi itu.
Telinga anak Paduka pun sudah putus oleh orang itu. Maka raja pun murka. Maka sembahlah Raja Yaman. Maka Raja Yaman pun menceritakan sebenarnya yang terjadi. Maka dipeluklah Raja Yaman dan berkata, Perbuatan kita telah dibalaskan oleh Allah Ta'ala. Engkau tak sengaja memutuskan telingaku, dan aku pun tak sengaja memutuskan telingamu. Mungkin itu perbuatan Allah atau utusannya. Raja Rinji memberikan hadiah kepada Raja Yaman. Lalu Raja Rinji menyuruh untuk memberitahukan bahwa Raja Yaman ada di sini. Setelah kerajaan Yaman mendapat berita, mereka pun pergi beratus-ratus perahu ke negeri Rinji akan menyambut rajanya.